Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah sekalian, azakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, yang sebenarnya hampir saja tidak datang tadi karena sebenarnya ada lagi ikut daurah di Cianjur. Ya, ini dari Cianjur ini jam 3 tadi. Jadi ini adalah salah satu nikmat Allah di mana kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Dengan segala kekurangan yang kita miliki, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mentakdirkan kita untuk berkumpul. Tapi kita membahas tentang al-Islam. Pembahasan ini berkaitan dengan pasal kedua atau usul kedua dari 3 landasan utama. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam artinya, kalau diartikan secara bahasa, berserah diri atau menyerah gitu. Jadi makna bahasa misalnya kita ini dikepung Belanda gitu, angkat bendera putih, aslamna, kami menyerah. Itu makna bahasanya. Adapun makna istilahnya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam diartikan secara istilah, dan ini adalah istilah yang disebut oleh para ulama. Islam itu artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk untuk mentaatinya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan ahli kemusyrikan. Ini makna Islam secara istilah. Ada makna Islam secara syar'i, istilah syar'i. Berarti ini makna yang menuntut adanya nas yang sharih yang mengatakan Islam adalah gitu. Islam disebutkan Nabi SAW adalah berkaitan dengan rukun Islam yang 5. Ketika Jibril bertanya apa itu Islam, Nabi mengatakan antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, sampai akhir daripada rukun Islam yang 5 itu. Itu disebut dengan istilah syar'i karena dia ada nasnya, ada dalilnya. Sedangkan istilah dia adalah sebuah ungkapan para ulama yang mereka istimbatkan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi makna al-istislam itu lebih umum daripada makna yang rukun Islam yang 5 tadi. Taib, di situ ada 3 perkara yang harus kita tahu dari makna Islam ini. Pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya untuk mentaati. Yang ketiga,
yaitu al-bara'atu minasyirik wa ahli. Tiga-tiganya harus ada. Apa beda antara istislam dengan tunduk taat? Ada orang dia bisa mengesahkan Allah, tapi belum tentu taat kepada Allah. Oke? Bukankah di luar sana banyak orang-orang yang tidak mau menyembah kubur, tidak mau untuk meminta kepada selain Allah, tapi mereka tidak mau sholat juga. Bukankah di luar sana ada orang yang sholat, ada orang yang tidak berbuat kemusyrikan, tapi perempuannya tidak pakai jilbab? Artinya dia tidak memenuhi yang keberapa? Yang kedua. Kedua ini penyempurna. Bukankah di luar sana banyak orang-orang yang mengetahui wajibnya sholat di masjid, dia tidak berbuat syirik, tapi dia tidak mau ke masjid? Berarti dia tidak apa? Tidak taat. Atau ada orang dia pakai jilbab, dia tidak berbuat syirik kepada Allah, tapi berbuat bid'ah. Berarti dia tidak taat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Maka Islam itu harus sempurna dengan tiga-tiganya. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk mentaati, dan ini yang paling penting juga, berlepas diri dari kesyirikan dan ahli kemusyrikan. Yang dimaksud berlepas diri di sini, berlepas diri dari amal mereka. Dan juga pelakunya setelah kita menyampaikan kebenaran dan kita khawatir diri kita akan terkontaminasi dengan keyakinannya. Ini berlepas diri. Makanya jangan main-main dengan subhat orang kafir yang antum nonton di YouTube, di Facebook, yang berdebat-debat tentang Islam, tentang Kristen itu. Nggak usah dinonton. Baru 2 hari yang lalu, bapak-bapak yang sering ke masjid, bahkan subuhnya sholat di masjid, paginya ketika dia pergi kerja, istrinya menemukan di lemarinya buku hasil daripada dia dibaptis oleh pendeta. Sebulan dia tidak puasa, ternyata dia sudah dibaptis. Apa sebabnya? Anaknya kirim ke saya, sebabnya ini Pak Ustaz. Dia nonton YouTube yang durasinya kurang lebih 45 menit yang berkaitan dengan penjelasan nikmatnya beragama Nasrani. Kan syubhat bisa dilontarkan oleh pendetanya. Gitu. Maka oleh karena itu berlepas dirilah dari orang-orang seperti itu. Ya, jangan kita ini sok pintar, sok takwa, sok berilmu. Karena syubhat itu bisa menyambar hati kita. Berbolak-balik, sebentar bolak-balik. Padahal bapaknya itu subuhnya baru pulang dari masjid. Ternyata di dalam lemarinya sudah ada buku baptis dari seorang pendeta. Anak-anaknya akhirnya mengumpulkan keluarganya dan bertanya, apa bapak sudah pindah agama? Baru dia jujur, dia pindah agama. Dan dia tunjukkan YouTube itu sebagai dalil dia. Ini kan berbahaya. Harus berlepas diri. Termasuk amalan-amalan orang kafir, perayaan tahun baru. Itu kan amalan orang kafir. Amalan lebih buruk daripada merayakan Natalan. Merayakan tahun baru lebih buruk daripada merayakan apa? Natalan. Natalan itu hanya merayakan satu agama dan dia keburukan. Adapun tahun baru merayakan hampir 4 agama, bahkan beberapa agama dirayakan. Tiup trompet agama siapa? Yahudi. Tunggu lonceng agama siapa? Nasrani. Bakar api agama siapa? Majusi. Terus merayakan tanggal 1 di jam 12 malam tuh, pada saat itu orang-orang Romawi kuno mempersembahkan tumbal untuk dewa mereka yang bernama Janus. Maka dibuatlah bulan Januari. Oleh orang kafir Nasrani, Januari itu ditaruh di bulan pertama. Padahal yang pertama itu secara bahasa Maret. Coba antum cek bahasa, kalau tidak salah. Berarti Januari bulan berapa? 11.
Oleh karena itu kita diseret untuk mengamalkan amalan orang-orang ini. Apa mungkin orang Islam itu masih mengamalkan amalan kaum musyrikin? Mungkin. Terus informasinya dari mana? Dari Nabi. Nabi mengatakan, la taqumu sa'ah hatta ta'buda fi amun min ummati al-awthan. La taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi amun min ummati al-awthan. Tidak akan berdiri tegak hari kiamat sampai sebagian umatku mengikuti gaya beragamanya kaum musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok umatku menyembah al-awthan. Al-awthan itu bahasa berhala yang lebih umum daripada asnam. Asnam itu berhala, awthan juga berhala. Bedanya adalah asnam itu patung, foto yang udah ada bentuknya. Sedangkan awthan, semua yang disembah selain Allah itu disebut awthan. Bahkan Nabi pernah berdoa, wala taj'al qabri wasanan yu'bad min dunillah. Nabi berkata kepada umatnya, wala taj'alu qabri wasanan yu'bad min dunillah. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai apa? Wasan, yang disembah selain Allah. Maka dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan akan ada umatku yang akan menyembah berhala, yang dimaksud adalah apa saja selain Allah. Gitu. Termasuk kuburan, termasuk minta ke kuburan orang soleh. Maka oleh karena itu kita tidak boleh ikut-ikutan pergi wisata religi ke kuburan-kuburan yang tidak jelas. Kadang kuda seorang kiai mati dikubur jadi wali di kuda. Bahkan di Lombok itu ada anjing, kuburan anjing jadi apa? Keramat. Hal seperti itu tinggalkan, jangan dekati. Ya, atau antum pergi berwisata ke Borobudur misalnya, nggak boleh datang ke sana. Antum ngapain ke sana? Kan tempat ibadahnya orang kafir. Ya, kecuali antum ke sana datang nemui pendetanya, Pak Pendeta masuk Islam ya, baru tuh ke sana untuk berwisata. Ngapain? Lebih baik kita di rumah. Karena itu mendekati perbuatan kaum musyrikin. Oleh karena itu berlepas diri dari mereka, termasuk berlepas diri dari tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh kaum musyrikin atau kekufuran. Baik, di sini disebutkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dinul Islam in syi'ta faqul al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bil ta'ah wa bara'atu min asy-syirk. Ini sama seperti perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata Syekh Utsaimin, jika engkau berkehendak ingin mengartikan Islam itu apa, katakan saja seperti tadi. Ya, katakan saja seperti tadi. Fa huwa mutadamminun li umurin salasah. Dan Islam itu meliputi 3 perkara tadi: tauhid, taat, dan berlepas diri. Yaitu yang dimaksud. Kemudian al-istislam bit tauhid bi an yastaslima al-'abdu li rabbih istislaman syar'iyyan wa dhalika bi tauhidillah azza wa jalla wa ifradihi bil ibadah. وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه. Yang dimaksud dengan berserah diri kepada Allah dengan tauhid di sini adalah berserah diri secara syar'i, mengamalkan apa? Syariatnya. Yang demikian itu dengan cara mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Dan inilah
Islam yang menjadikan seseorang terpuji karenanya dan diberikan pahala karenanya. Sedangkan al-istislamul qadariyu fala thawaba fihi li'annahu la hilatal insan fihi. Adapun berserah diri secara takdir, secara kauni, secara alami, maka itu tidak mendatangkan pahala, karena itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari oleh manusia. Ya, kita ini mau gak mau tetap tunduk kepada Allah secara takdir. Dijadikan laki, ya kita tidak bisa protes. Dijadikan perempuan, kita tidak bisa protes. Ya, suami poligami misalnya bisa protes, karena itu kejadian secara alami, selain daripada syariat. Kan sebuah takdir namanya, kejadian, berserah diri kita gitu. Dan tidak boleh kita mengingkari itu. Dan kalau berserah diri seperti itu, kalau tidak dibarengi dengan niat atau keyakinan terhadap takdir, maka dia menjadi sesuatu yang biasa aja, tidak mendatangkan pahala. Itu. Kecuali kita ridho dengan pemberian Allah, kita sabar, kita ini tuh akan mendatangkan pahala dari sisi yang lain. Tapi secara umum, berserah diri secara kauni, secara alami, itu tidak seperti berserah diri dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian qala Allah ta'ala wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Bagi Allah semua yang di bumi, di langit dan bumi berserah diri kepadanya. Ya, baik dia mau taat maupun dia tidak suka. Suka atau tidak suka, dia tetap berserah diri kepada Allah. Ini berserah diri bersifat syar'i apa kauni? Kauni, bukan syar'i. Secara alami. Suka tidak suka, tetap harus tunduk. Kalau sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Gitu. Karena ada sebagian orang yang aneh, dikasih jenis kelamin laki-laki, dia rubah diri jadi perempuan. Berarti dia ingin protes. Kemudian walikiyatu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, wa dzalika bi fi'lil awamir wa ijtinabi nawahi. Lianna ta'ata ta'atun fil amri bi fi'lihi wa ta'atun fil nahyi bi tarkihi. Dikatakan tunduk untuk mentaati Allah atau dengan ketaatan kepadanya, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Karena ketaatan itu adalah taat dalam menjalankan perintah dan taat di dalam meninggalkan larangan. Gitu. Itu namanya ketaatan. Wal bara'atu min asy-syirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Ay al-bara'atu min asy-syirki an yatabarra'a minhu wa yatakhalla minhu, wa hadha yastalzimu al-bara'ata min ahlihi. Qala Allah Ta'ala fi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah.
kami ingkari kalian dan telah nyata permusuhan di antara kami dan kalian, dan juga kebencian untuk selama-lamanya, kecuali kalian beriman kepada Allah saja. Nah, aneh kita ini bermesraan dengan orang kafir, bayangkan. Ya, Natalan bermesraan, ini semua. Hari apa kemarin itu? Jumat Agungnya orang kafir kan, yang bawa salib itu ada aja ibu-ibu muslimah yang menyediakan apa? Menyediakan minum, makan dan seterusnya. Itu nggak boleh. Kalau dia berkata, tapi mereka pada saat acara agama kita, mereka juga menyediakan makan dan minum. Ya. Bukan berarti kita boleh untuk melakukan apa? Ritual ibadah mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka beragama tidak jelas, nggak punya prinsip. Kita jangan ikut-ikutan. Ya, kita punya prinsip, yaitu meninggalkan kesyirikan. Kemudian berkata penulis, wa huwa thalathu maratib, al-Islam wal-iman wal-ihsan, wa kullu martabatin laha arkan. Islam itu memiliki 3 tingkatan, 3 martabat. Yang dimaksud di sini, kata Syekh Utsaimin, bayyana al-muallif rahimahullahu ta'ala anna ad-din al-islamiyya thalathu maratib ba'duha fawqa ba'din wa hiya al-islam wal-iman wal-ihsan. Penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Satu, sebagian berada di atas sebagian yang lain, yaitu tingkatan Islam, iman dan ihsan. Yang di sini maksud Islam yang ini adalah rukun Islamnya, atau amal yang bersifat zahir yang dibangun di atas 5 rukun. Ya. Dan setiap martabat memiliki rukun. Setiap martabat memiliki apa? Rukun. Dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Amirul Mukminin Umar al-ma'ruf bi hadis Jibril. Dalil yang menunjukkan 3 tingkatan martabat itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Jibril bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Nanti akan ada hadisnya di akhir pembahasan rukun usul kedua ini, hadis Jibril itu. Ya. Kemudian fa'arkanul Islamu khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam ada berapa? 5. Ya, satu apa? Syahadatain. Oke. Maka di sini disebutkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini disebut dengan 2 kalimat syahadat. Wa iqamus salati wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa hajj baitillahil haram. Yang kedua, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Kemudian di sini disebutkan tentang syahadat itu apa. Antum tahu syahadat itu apa? Persaksian. Kalau orang bersaksi, apa yang dituntut pada dirinya ketika dia jadi saksi? Enggak.
Belum. Itu syarat. Syarat diterimanya persaksian. Yang dituntut pertama kali selain jujur apa? Mengetahui. Berarti ilmu. Jadi persaksian itu tidak akan benar tanpa ilmu. Di persaksian orang-orang di dunia juga begitu kan, berkaitan dengan hukum, pengadilan. Ada orang didatangkan saksi. Kamu lihat kejadiannya? Lihat, kata dia. Bagaimana cara dia membunuh begini? CCTV-nya. Berarti ini apa namanya? Pengetahuan yang pasti dilihat oleh kedua mata. Sekarang kita menyaksikan sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Menyaksikan tentang keesaan siapa? Allah. Pernah lihat Allah. Berarti di sini apa yang diperlukan bukan ilmu yang langsung, tapi saksi ahli. Kan gitu kalau di pengadilan. Ya enggak? Ada orang yang bisa menganalogi kejadian, tapi dia tidak lihat. Dia bisa melihat psikis orang yang dia saksikan. Kemudian dia melihat korinah-korinahnya. Ini peluru yang dipakai ini tidak ada di kepolisian. Adanya ini di salah satu batalion tentara misalnya. Karena dia menyaksikan peluru ini tidak ada di Brimob misalnya. Dan ini tidak cocok dengan AK-47. Iya. Ini cocok dengan senjata ini dan itu. Padahal dia tidak melihat kejadian. Oke? Ini dia namanya saksi apa? Saksi ahli. Sekarang ketika kita menyaksikan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, lihat langsung kan? Nah berarti kita ini dituntut memiliki apa? Persaksian ilmu. Jadi saksi ahli. Maka ketika kita ingin diakui persaksiannya, belajar. Nggak ada yang lain. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapan dia itu apakah dia paham maknanya? Tidak. Geleng-geleng kepalanya menunjukkan bahwa dia itu error. Ya kan? Oleh karena itu persaksian sekali lagi baru diakui ketika punya ilmu. Makanya Allah katakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Wa hum ya'lamun itu diambil dari kata dasar al-ilmu. Masdarnya apa? Ilmu. Artinya mereka berilmu. Dalil syahadat maksud di sini adalah syahadatu an la ilaha illallah. Qauluhu ta'ala fi surati Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Demikian juga para malaikatnya dan orang-orang yang diberikan ilmu, mereka juga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia yang maha gagah lagi maha bijaksana. Lihat Allah katakan wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan apa? Ilmu. Nah, di situ persaksiannya harus di atas ilmu. Berarti berilmu itu adalah salah satu perintah terbesar dalam agama kita. Apa semua orang harus berilmu? Wajib semua berilmu. Maksud wajib di sini ilmu yang berkaitan dengan usul-usul agamanya, terutama berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Hari ini ada ustadz tidak tahu tentang rukun la ilaha illallah dan tidak tahu syarat la ilaha illallah, lalu dia berdakwah. Ya. Bagaimana dia bisa dikatakan diakui persaksiannya? Sedangkan dia dituntut untuk apa? Berilmu. Nah, tidak tahu bagaimana kondisi jemaahnya. Jemaah yang diajar kalau Ustaz Yazid tentang rukun dan syarat aja lupa-lupa itu. Ya kan? Maka Ustaz Yazid selalu nanya, apa rukun la ilaha illallah? Kita kan ditanya sama beliau. Ini Ustaz di depan-depan ini bisa jawab nggak? Gitu kan? Maka oleh karena itu dituntut harus punya ilmu.
Maka disebutkan di sini wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Baik. Syahadatu an la ilaha illallah. Wa fil ayatil karimah syahadatullah li nafsihi بأنه لا إله إلا هو وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم بذلك وأنه تعالى قائم بالقسط أي العدل ثم قرر ذلك بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah mempersaksikan akan keesaan dirinya sendiri dengan la ilaha illallah. Demikian juga persaksian para malaikat dan persaksian orang-orang yang diberi ilmu bahwasanya Allah itu adalah penegak keadilan, dan ditegaskan dengan lanjutan firman-Nya la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Wa fi hadhihi al-ayati manqibatun 'azimatun li ahli al-ilmi haitsu akhbara annahum syuhada'u ma'ahu wa ma'al malaikati wal muradu bihim ulul ilmi bi syari'atihi wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan rusuluhul kiram. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di dalam akhir ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada apa namanya? Apa sih namanya itu? Happy ending. Ya, ada ending yang baik, ada ending yang agung di dalam ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keutamaan ahli ilmu dalam pengkhabaran ini, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang diakui persaksiannya bersama Allah dan persaksiannya bersama malaikat. Ya. Dan yang dimaksud dengan orang yang berilmu ini adalah mereka yang berilmu tentang syariat Allah. Dan tentunya yang menempati peringkat pertama sebagai ahli ilmu dalam ayat ini adalah para rasulnya yang mulia. Ya, para rasul yang mulia. Maka kalau kita ingin diakui syahadatnya oleh Allah, ya tentu kita belajar. Jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, dia mengajarkan la ilaha illallah itu sampai tarikan napas terakhir. Dan dia ahli hadis yang kuat hafalannya. Begitu dia merasa sedang nazak, sedang sakratul maut, murid-muridnya segan untuk mentalkinkan la ilaha illallah karena dia perawi hadis tentang man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Dia perawinya, di antara perawinya. Maka muridnya pura-pura mengotak-atik sanadnya supaya gurunya yang membenarkan. Begitu muridnya salah, disampaikan begini sanad yang benar, haddatsana fulan haddatsana fulan, sampai pada Nabi SAW. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Setelah itu dia wafat. Itu masih mengajarkan la ilaha. Sampai kapan? Tarikan napas terakhirnya dia mengajarkan itu. Dan dia sekaligus meninggal dalam keadaan mengucapkan. Ya. Jangan pernah remehkan pelajaran ini. Apa kajiannya? Tentang rukun Islam. Udah biasa. Terus yang gak biasa apa? Ya. Ngomongin AWB gitu. Ngomongin tentang masalah aku cinta kamu, dia cinta aku gitu. Nggak perlu. Ya, agama itu memang belajar tentang ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi syahadatu a'zamu syahadatin li'idhami syahidi wal mashhud bihi. Fasyahidu huwa Allah wa malaikatuhu wa ulul ilmi. والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتكريره. Syahadat ini adalah syahadat persaksian yang sangat besar, karena besarnya kedudukan yang bersaksi
dan yang disaksikan dengannya. Siapa yang bersaksi? Ya Allah. Kemudian para malaikat dan orang yang diberi ilmu. Apa yang dipersaksikan? Yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menetapkan itu, menetapkan la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ya. Adapun maknanya, makna la ilaha illallah wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah illallah musbitan al-ibadata lillahi wahda la syarika lah fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sedangkan kalimat la ilaha dia menafikan semua yang diibadahi selain Allah, dan illallah kalimat ini menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya dalam ibadah itu, sebagaimana dia tidak memiliki sekutu dalam kekuasaan dan kerajaannya. Dan inilah dua rukunnya. La ilaha illallah berapa rukunnya? Dua. La ilaha dan illallah. La ilaha fungsinya menafikan, illallah menetapkan. Makanya orang kafir itu jatuh pada salah satu dari dua ini. Ada orang rajin beribadah kepada Allah, rajin sedekah, rajin sholat, tapi dia berbuat syirik. Dia membatalkan rukun yang mana? Pertama. Ada orang tidak pernah berbuat syirik, tidak juga melakukan hal-hal yang penyembahan kepada selain Allah, bahkan tidak pernah ikut Natalan, tidak pernah tahun baru, tapi selama hidupnya tidak sholat, dengan mengatakan sholat tidak wajib misalnya. Kafir gak dia? Kafir, murtad, keluar dari Islam, karena dia mengatakan sholat tidak wajib, karena dia tidak menetapkan ibadah ini untuk Allah. Di antara contoh yang tidak berbuat syirik, tidak mengakui Allah punya anak, tapi dia kafir, ateis. Ateis berbuat syirik enggak? Enggak, karena dia tidak punya agama. Tapi dia juga tidak beribadah kepada Allah. Contoh lagi, banyak sekali contoh. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah walaupun tidak berbuat apa? Kemusyrikan. Maka dua-duanya harus ada. Penafian dan penetapan. Maka waktu ditanya apa rukun sholat, ada yang menyebut 13, ada 14. Itu bisa dihafal tuh oleh anak-anak kita di sekolah. Tapi begitu ditanya, nah rukun la ilaha illallah berapa? Berapa ya? Padahal cuma 2 rukunnya. Kenapa dia tidak tahu? Karena tidak pernah diajarkan di sekolah, kecuali sekolah pondok pesantren. Anda mau tanya kepada antum, dan Anda sendiri pernah sekolah, dan gini-gini juga pernah sekolah ya. Mulai dari TK atau mulai dari antum SD sampai antum SMA, pernah gak diajarkan ini? Enggak pernah diajarkan. Bagaimana mereka bisa mengajarkan kita 2 rukun ini? Makna saja mereka tidak tahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Abu Jahal juga mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Yang tidak diakui oleh Abu Jahal adalah menetapkan Allah saja yang disembah. Itu tidak diakui oleh siapa? Abu Jahal. Nah, ketika itu mereka tidak tahu, bagaimana mereka bisa lanjut mengajarkan kepada kita rukunnya? Oleh karena itu, rukun ini sangat penting untuk diketahui dan diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, walaupun terlihat sederhana, tapi ini menentukan keselamatan kita dan keluarga kita. Ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, hadis tentang dialog Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, dan ini dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, dalam bab Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub.
Musa mengatakan, "Ya Rabbi 'allimni syai'an ad'uka bihi." Ay adzuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku kalimat yang dengannya aku berdoa kepadamu dan aku berzikir padamu. Kata Allah, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha." Wahai ya Allah, hambamu semuanya bisa mengucapkan itu. Maksud Nabi Musa yang lain. Selain itu apa gitu. Kemudian Allah katakan, "Ya Musa, law anna samawati sab'a wa man fihinna wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah." Hai Musa, andai kata langit 7 lapis dan seluruh isinya, seluruh penduduknya selain aku, maksud selain Allah, dan bumi beserta isinya yang 7 lapis itu diletakkan dalam satu timbangan dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka la ilaha illallah akan lebih berat daripada itu. Penting gak? Sangat penting dalam kehidupan kita. Walaupun hadis tadi secara sanad diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ada yang mengatakan hadis dhaif, ada yang mengatakan hasan. Tetapi kalau dibawa kepada hadis yang sahih, betul la ilaha illallah lebih kuat daripada dosa-dosa manusia sepenuh bumi dan langit. Seperti hadis apa? Bitaqah. Demikian pentingnya masalah ini. Bahkan ada ulama mengatakan, saya sangat senang sekali seandainya ada orang senantiasa menasihati saya untuk selalu mentauhidkan Allah. Padahal dia ulama. Kita baru belajar tauhid bertahun udah bosan kita. Itu namanya iblis lagi menyenggol kita. Kata iblis, senggol dong katanya. Dia akan senang ketika kita tinggalkan. Makanya di sekolah-sekolah tidak pernah diajarkan. Karena ada penasaran, kenapa tidak pernah diajarkan? Karena duduk dengan salah seorang, dia kasih tahu karena dia S2 pendidikan di Amerika. Dan rencana dia mau ke Amerika itu pulangnya untuk meliberalkan orang Indonesia, anak-anak kita. Karena dia akan siap membuat kurikulum buat sekolah-sekolah. Tapi qadarullah dia diberi hidayah oleh Allah dengan kajian-kajian Ustaz. Kita termasuk kajian Ustaz Yazid. Itu salah satu keberkahan ilmu beliau luar biasa itu. Dia cerita dengan kajian Ustaz Yazid di potongan-potongan video atau rekaman-rekaman. Akhirnya dia taubat. Lalu dia cerita, siapa coba yang buat kurikulum ini? Ini rencana orang-orang Yahudi. Ya, tapi kan kita tidak tahu siapa yang berencana di balik semua itu. Kata dia, ini rencana kami di Amerika dulu. Memang sengaja tidak diajarkan ini. Dan di antara yang buat dia sadar itu adalah anak-anak ini sengaja dirusak dengan cara diberi PR pulang sekolah. PR IPA, matematika, IPS, dan dia pintar. Tapi endingnya Pak, pernah lihat orang juara Olimpiade IPA dia jadi menteri sekarang? Dikatakan begitu. Jadi budak anak-anak kita setelah dia menjadi pintar. Dan dia tidak diberikan waktu untuk orang tuanya, tapi diberi waktu untuk mengerjakan PR dan dia stres. Anak-anak kita yang pintar itu kata dia ada di jalan lagi tawuran karena dia stres. Yang gak bisa dibuat stres adalah anak yang dipaksa hafal Quran, kata dia begitu. Dan itu penelitian mereka di sana. Gara-gara itu dia taubat. Anak dipaksa sholat, dipaksa hafal Quran, dia tidak stres secara kejiwaan. Ya iyalah karena mengikuti anjuran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita kalau hafal Quran kan sampai ngantuk-ngantuk gitu. Ya. Disuruh tidur sebentar, disiram air, bangun hafal lagi. Nah,
itu tidak membuat dia stres. Maka belajar tentang tauhid ini salah satu untuk membuat kita tenang dalam kehidupan. Tenang, ya. Orang yang bertauhid itu sangat tenang hidupnya, meskipun dilanda ujian. Baik, ini mengenai la ilaha illallah, kenapa? Rukunnya. Adapun syaratnya, berapa syaratnya? 7 apa 9? Anak kasih ABC aja ya. Ya, 7, oke. Udah enggak usah kasih ABC kalau begitu. Syaratnya ada 7. Pertama tadi disebutkan ilmu, lawannya adalah kebodohan. Kedua, yakin, lawannya adalah keraguan. Ketiga, qabul, lawannya adalah kesombongan. Qabul itu artinya menerima. Karena ada orang tidak terima makna ini. Kok baru sekarang diajarkan maknanya? Kenapa tidak dari dulu? Sekali lagi, siapa yang buat kurikulum? Musuh kita. Maka dijauhkan makna itu. Ya kan? Pertama apa tadi? Ilmu, yakin, qabul, artinya menerima, tidak boleh ditolak. Kemudian inqiyad, tunduk. Lawannya adalah berpaling. Yang kelima, jujur. Karena munafik mengucapkan tapi tidak jujur. Oke. Keenam, cinta. Ya. Cinta, maksud cinta di sini cinta kepada Allah, cinta pada kalimat itu, dan termasuk cinta pada pembawa kalimat tersebut dari kalangan para nabi dan pengikutnya. Ketujuh, ikhlas. Ada berapa? 7. Ya. Dan Ustaz Yazid menyebutkan itu dalam kitabnya Syarah Syahadatain. Kan ada kitabnya dia, 2 kalimat syahadat. Jadi sekali lagi, ada berapa syarat? 7. Ilmu, yakin, terima, qabul, tunduk, jujur, cinta, ikhlas. Ya. Gak apa-apa kan, itu bukan adzan kan. Jadi ini 7 syaratnya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian jazakumullah, ini harus dihafal. Harus apa? Dihafal. Apa perlu ada ulangan kita di sini? Jangan-jangan ketika anak bagi soal tidak ada yang mau datang. Sakit Pak Ustaz. Ya. Ilmu adalah yang paling utama, karena kan persaksian tadi. Yang paling utama itu ilmu dulu. Kalau Ustaz Badrul bilang waktu itu, kenapa mudah dihafal waktu belajar sama beliau? Ingat tukang cukur, kata dia. Gimana cara ingat tukang cukur? Kan kita menghafal syahadatain ini. Ya, untuk cukur itu kalau kita pergi ke tukang cukur, tentu kita pergi ke tukang cukur yang kita sudah tahu ilmu, mengilmui tentang keahlian dia. Kan? Begitu kita tahu, kita yakin nih dia bisa cukur, bagus cukurnya, hasilnya kita terima. Kemudian kita tunduk aja tuh apa yang disuruh oleh dia. Miring ya, kanan ya, kanan. Tunduk ya, gitu kan. Kemudian kita jujur dalam mengakui daripada keahlian dia. Oh bagus ini. Ya. Kemudian kita suka, kan suka dengan hasilnya, suka kepada si tukang cukur, lalu kita ikhlas. Ya. Itu gaya otak kanan sebenarnya menghafal. Ya, menghafal dengan otak kanan, walaupun terlalu jauh itu. Yang benar, ya udah hafal aja 7 hal tadi. Ya, 7 hal tadi: ilmu, yakin, terima, tunduk, jujur, cinta, dan ikhlas. Itu dihafal, diajarkan kepada anak-anak kita, biar kita dapat pahala jannah. Karena kita semua harus yakin tahun 2100 kita udah punah. Ya kan?
Masih nunggu besok ngajarkan kepada anak-anak kita nih. Ya, 2100 punah gak kita Pak? Punah. Mungkin anak cucu kita jadi DKM di sini. Maka sekarang kita semangat untuk memberikan pelajaran ini kepada mereka. Tadi ini paling mudah, paling simpel, dan paling besar keutamaannya dalam mengajar. Ya. Jangan diajarkan anak kita tentang politik dulu. Kasihan nanti dia stres sebelum dia besar. Ya. Taib ini mengenai makna la ilaha illallah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Di antara dalil yang menjelaskan maknanya dengan sejelas-jelasnya adalah firman Allah tentang Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan berikan hidayah kepadaku. Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang senantiasa ada pada keturunannya agar mereka kembali kepada jalan kebenaran. Ini contoh. Tadi kita singgung 2100 kita punah. Kalimat ini harus kita berikan kepada siapa? Ke anak-anak kita. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, kata Allah. Ini teladan kita Nabi Ibrahim dalam urusan ketauhidan kepada Allah. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan kebenaran. Ya. Itu menunjukkan pengajaran tauhid bisa menjadi sarana utama untuk membuat orang taubat. Taubat. Ya, terus terang, anak dulu tuh tidak suka dengan kajian salafi ini, seperti antum juga tidak suka kepada saya. Ya, dulu. Ketika datang ustadz mengajarkan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, baru saya suka. Itu waktu itu. Karena tuh tidak pernah diajarkan tentang itu. Maka itulah yang buat seseorang itu bisa kembali kepada jalan kebenaran. Tapi untuk zaman sekarang tidak enak Pak Ustaz, tidak ada followersnya. Biarin aja, yang penting ada yang offline kan. Ajarin aja. Karena semua itu pasti akan membekas. Sedikit itu akan apa? Membekas. Ya, jangan terlalu jauh berpikir tentang euforia kajian yang harus banyak orang. Udahlah, nggak usah kajian ini dulu, nanti pecah belah umat kata gitu. Ya saya pernah cerita sama itu. Pak anak pernah ditawarkan ngisi kajian di mana? Di televisi. Gara-gara saya kaji tentang Qul huwallahu ahad, nggak bisa dijual kata mereka. Berarti kita ini barang jualan. Kemudian qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Dalil kedua, wahai ahlul kitab, kesini kemari kepada kalimat yang sama antara kita dan kalian. Kan ahlul kitab itu tauhidkan Allah dulunya. Tauhid kita. Ya, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sama. Yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Dan sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka apabila mereka berpaling, jelaskan kepada mereka, katakan kepada mereka, saksikan bahwa kami orang yang berserah diri. Lihat, syahadatu an la ilaha illallah kaitannya dengan apa? Berserah diri. Maka ini dalil yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Adapun makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Karena ada kajian sebentar di komplek. Cukup ya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan silakan. 1-2 pertanyaan. Ini kopi. Kopi kapal api. Berat dong, kapalnya api soalnya.
Tak ada apa-apa walaupun tidak diurut. Dia tidak urut apa-apa. Oh, dia mau ulangan ini. Ya, sebagian menempatkannya terakhir. Seperti disebutkan dalam beberapa kitab ulama kontemporer, termasuk juga syarat disebutkan oleh Ibnu Munabbih, ya, salah seorang ulama dari kalangan ahli hadis. Sebagian menempatkannya di tengah, sebagian menempatkannya di awal. Yang penting tujuh-tujuhnya dihafal, dipahami dan diamalkan. Karena begini ikhwan fillah, kata Ibnu Qayyim, ada dosa yang dilakukan oleh semua orang, yang taat maupun yang tidak taat, yang ngikutin Rasulullah maupun tidak, yang bertauhid maupun tidak. Apa itu? Memandang. Di zaman sekarang ini memandang kepada yang haram itu semua orang melakukan. Kita lagi bawa motor, tiba-tiba tercium bau wangi, rambutnya pirang lagi. Nengok gak ya? Nengok gak ya? Begitu nengok jenggotan. Itu pandangan mata ini semua orang melakukan. Kata Ibnu Qayyim, Allah membedakan perlakuannya kepada orang yang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid dalam dosa yang sama. Dosa yang sama, selain dosa besar ya. Orang yang bertauhid kepada Allah, Allah hapuskan kesalahannya itu dengan sekedar dia berbuat baik. Itu makna wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Ya. Sedangkan orang yang tidak bertauhid kepada Allah, Allah tidak hapus seperti itu sampai mereka bertauhid kepada Allah dan bertaubat. Gitu. Itu keistimewaan orang yang bertauhid. Maka kita belajar itu untuk mendapatkan keistimewaan itu. Bahkan Allah mengakui walinya adalah alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, waktunya perzinahan, kecuali dosa yang kecil dan bisa dihindari. Mendengar, ya tiba-tiba kita lewati tetangga kita, ibu-ibu lagi ngerumpin suaminya, dosa lagi. Begitu kita keluar rumah, baru saja pulang dari rumah dari masjid sholat subuh, udah ada tetangga yang sapu rumahnya pakai rok mini, you can see my cat, dosa pula, ya kan? Itu menunjukkan bahwa kita ini berhadapan dengan kesalahan. Ternyata Allah mengistimewakan orang yang bertauhid, dan ini penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Maka belajar tuh. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.